Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratih Murningsih, mahasiswi semester 5 Prodi S1 Informatika, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data yang diajarkan oleh Bapak Kamarudin M.Com. Pada video ini, saya akan mempresentasikan desain database toko kosmetik yang telah saya buat. Database design adalah sebuah dokumen yang menjelaskan detail dari suatu database. Dokumen ini dapat berisi teks penjelasan dan gambar untuk membantu menjelaskan. Salah satu contoh penerapannya adalah dalam perancangan database di suatu perusahaan. Misalkan, ada perusahaan mebel yang memproduksi berbagai jenis furnitur berbahan dasar kayu. Perusahaan ini membutuhkan database untuk menyimpan berbagai informasi penting untuk menjalankan usahanya. Sebelum database ini dibuat, database perlu dirancang dengan baik terlebih dahulu. Desain database juga mencakup diagram IR, atau model hubungan entitas. Diagram IR adalah diagram yang membantu merancang database dengan cara yang efisien. Proses dalam metodologi perancangan dibagi menjadi 3 tahap, yaitu Conceptual Database Design, Logical Database Design, dan Physical Database Design. Pada Conceptual Database Design, hal yang harus ditentukan adalah ruang lingkup sistem, persyaratan sistem, dan sumber daya sistem. Pendefinian ruang lingkup sistem pada umumnya dilaksanakan dengan jalan menetapkan kembali solusi alternatif yang dipilih manajemen sesuai dengan rekomendasi yang telah dihasilkan dari tahap analisis sistem. Tujuan tahap desain konseptual adalah menghasilkan beberapa sistem konseptual yang telah diidentifikasi selama analisis sistem. Dengan menyajikan sejumlah alternatif yang masuk akal, profesional sistem terhindar dari batasan-batasan yang sudah diduga sebelumnya pada sistem baru. Pemakai akan mengevaluasi dan menetapkan alternatif. Bagian ini menjelaskan dua pendekatan untuk desain sistem konseptual, yaitu pendekatan desain terstruktur dan pendekatan desain yang berorientasi objek. Berikut adalah desain konseptual yang telah saya buat. Di sini diperlihatkan bahwa seorang pegawai akan menyediakan atau menjual berbagai macam produk untuk seorang pembeli. Kemudian, seorang pembeli akan melakukan detail pemasaran untuk melakukan transaksi. Pada tahap logical design, desain database sudah mulai terlihat jelas dan detail. Sudah terlihat apa saja tabel-tabelnya, seperti pegawai, produksi, dan pesanan, apa saja kolom di tiap tabelnya, apa tipe data masing-masing kolomnya, dan bagaimana hubungan antar tabel itu. Kode PK berarti primary key, maksudnya adalah kode ID di tiap tabelnya. Dengan menggunakan informasi yang ada pada logical design, suatu database dapat dibuat apapun software database-nya. Jadi, dengan satu IR diagram di atas, kita dapat mulai membuat database-nya di mana-mana. Bisa di MySQL, PostgreSQL, Microsoft Access, Oracle RDBS, SQLite, MariaDB, Microsoft SQL Server, Apache Hive, dan lain-lain. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada tahap logical design mulai terlihat apa saja yang tertera dalam tabel sebelumnya. Sebagai contoh, seperti pada tabel pemasaran, yang memiliki atribut ID pemasaran sebagai primary key, ID pembeli sebagai foreign key, ID pegawai sebagai foreign key, tanggal pemasaran, produk pemasaran, total transaksi, pembayaran, dan kembalian. Yang terakhir adalah Physical Database Design. Physical Database Design adalah proses yang menghasilkan deskripsi implementasi database pada penyimpanan sekunder.
mendeskripsikan relasi dasar, organisasi file dan indeks yang digunakan untuk mencapai akses yang efisien kepada data serta batasan integritas dan ukuran keamanan. Untuk berhasil membuat physical database design, diperlukan pengetahuan fitur dari DBMS, termasuk pengetahuan yang mendalam tentang objek database yang didukung oleh DBMS dan struktur fisikal dan file yang dibutuhkan untuk mendukung objek atau tabel tersebut. Rincian mengenai cara di mana DBMS mendukung pengindeksan, integritas referensial, kendala, tipe data, dan fitur lainnya yang menambah fungsionalitas dari objek database. Pengetahuan rinci fitur baru dan lama untuk versi tertentu atau rilis dari DBMS yang akan digunakan. Bahasa definisi data atau DDL, keterampilan untuk menerjemahkan physical design ke objek database yang sebenarnya. Ini merupakan physical design dari toko kosmetik yang telah saya buat. Jika sebelumnya hanya menampilkan nama dan apa yang ada di dalam tabel, maka di tahap ini sudah dijelaskan jika pada ID pemasaran yang merupakan foreign key menggunakan integer, ID pembeli menggunakan integer, begitu juga dengan ID pegawai, tanggal pemasaran menggunakan date, produk pemasaran menggunakan integer, dan seterusnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video ini. Salah hilaf saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlanjut ke tugas praktikum sistem manajemen basis data. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan tabel database toko kosmetik. Yang pertama, saya akan menjalankan SEM control panel terlebih dahulu. Di sini saya hanya akan men-start Apache dan juga MySQL. Jika telah berwarna hijau seperti ini, berarti SEM control panel telah berhasil diaktifkan. Saya akan menggunakan command prompt untuk pembuatan database-nya. Di sini direktorinya berada pada lokasi Setelah itu, saya akan akses binary MySQL-nya dengan cara mengetikkan mysql.x Untuk login, saya hanya memprovide usernya dengan mengetikkan -u spasi root. Dengan ini, kita tidak perlu lagi memasukkan password karena akan otomatis memprovide secara default. Setelah saya enter, maka akan ada pemberitahuan Welcome to the MariaDB Monitor yang menandakan bahwa saya telah berhasil masuk ke MySQL. Setelah itu, saya bisa mengetikkan query untuk berkomunikasi dengan database. Jika kita ketikkan show database, maka akan muncul database yang ada dalam MySQL saya. Karena saya akan membuat database toko kosmetik, maka saya bisa ketikkan langsung, yaitu create query OK. Untuk menggunakan sebelumnya, untuk melihat apakah database telah berhasil dibuat, kita bisa ketikkan show database.
Nah, yang sebelumnya di sini masih belum ada toko kosmetik. Kemudian kita membuat tabel baru, database baru yaitu toko kosmetik. Di sini telah ada. Kemudian untuk menggunakan database toko kosmetik, maka saya harus menuliskan terlebih dahulu use toko kosmetik. Setelah di-use dan database ceng, maka kita bisa langsung membuat tabel pertama. Untuk membuat tabel, kita bisa tuliskan create table Di sini saya menggunakan primary key-nya yaitu ID pegawai. Query oke, berarti tabel database dari toko kosmetik yaitu tabel pegawai telah berhasil dibuat. Untuk melihat apakah telah berhasil, kita bisa ketikkan show table. Nah, di sini pada database toko kosmetik telah ada satu tabel yaitu tabel pegawai. Selanjutnya saya akan membuat tabel produk. Langkahnya sama seperti tabel pegawai tadi. Kita tinggal ketikkan create table. Nama produk, di sini saya menggunakan varchar 50. Kemudian harga pemasaran, jumlah pemasaran, kemudian satuan produk, dengan varchar 50,
Di sini primary key-nya saya menggunakan ID produk. Very oke, berarti satu lagi tabel telah berhasil dibuat. Kemudian saya akan melanjutkan dengan membuat tabel pembeli. Setelah ini, saya akan membuat dua tabel lagi, yaitu tabel detail pemasaran dan juga tabel pemasaran. Yang pertama, kita akan buat tabel detail pemasaran. Di sini saya menggunakan foreign key. Yang pertama ID pemasaran, referen pemasaran,
Jadi di sini saya menggunakan dua foreign key, yaitu ID pemasaran dan juga ID produk. Setelah ini saya akan membuat tabel pemasaran. Nah, jadi saya telah berhasil membuat tabel database yang sebelumnya telah saya buat. Untuk melihat tabel, kita bisa ketikkan show tables. Di sini ada beberapa tabel, yaitu detail pemasaran, pegawai, pemasaran, pembeli, dan juga produk. Untuk melihat komponen pada tabel tersebut, kita bisa ketikkan describe detail pemasaran. Untuk melihat komponen pada detail pemasaran, di sini ada beberapa komponen, yaitu ID pemasaran, ID produk, nama produk, harga pemasaran, jumlah pemasaran, dan juga subtotal. Selanjutnya kita akan melihat komponen dari tabel pegawai. Di sini ada beberapa komponen, yaitu ID pegawai, nama pegawai, password, dan juga status. Selanjutnya, tabel pemasaran. Yaitu ada ID pemasaran, ID pembeli, ID pegawai, tanggal pemasaran, produk pemasaran, total transaksi, pembayaran, dan juga kembalian. Setelah itu, pembeli dan juga produk. Ada ID pembeli, nama pembeli, alamat, dan juga telepon. Yang terakhir adalah tabel produk. Di sini ada komponen ID produk, nama produk, harga pemasaran, jumlah pemasaran, dan juga satuan produk. Nah, mungkin cukup sampai di sini video kali ini dari saya. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.